Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang saya cintai dimanapun berada, pada kesempatan ini saya melanjutkan lagi sharing-sharing kita ya, dengan buku La Tahzan, dengan tema hari ini milik kita. Jika kita ya berada di pagi hari, janganlah menunggu sore tiba. Saya kira ini menarik. Hari inilah yang akan kita jalani, bukan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan keburukannya, dan juga bukan esok hari yang belum tentu datang, ya kan? Hari yang saat ini mataharinya menyinari kita dan siangnya menyapa kita, inilah hari kita. Masya Allah. Jadi kita coba merenung sedikit ya. Hari ini merupakan hari yang sangat indah untuk kita. Mungkin hari ini sudah siang, nanti akan sore, terus nanti akan malam, dan seterusnya. Tetapi jangan kita selalu berpikir di masa yang hari-hari sebelumnya, tetapi kita mencoba melakukan yang terbaik ya untuk hari ini. Mungkin umur kita ya tinggal hari ini, bisa saja. Maka anggaplah masa hidup kita hanya hari ini, atau seakan-akan kita dilahirkan hari ini dan akan mati hari ini juga. Dengan begitu hidup kita tak akan tercabik-cabik di antara gumpalan keresahan, kesedihan, dan duka masa lalu dengan bayangan masa depan yang penuh ketidakpastian dan acap kali menakutkan. Jadi saya kira ini kalimat-kalimat yang sangat luar biasa ya untuk menasehati diri kita. Jadi kita harus melakukan yang terbaik pada hari ini, iya kan? Kita tidak usah mengingat masa yang kemarin, kemudian kita tidak usah terlalu berpikir di masa yang akan datang. Mungkin kita hanya merencanakan ya, membuat rencana di masa yang akan datang, tetapi jangan terlalu berpikirkan di masa untuk kedepannya, karena itu semua adalah belum kepastian. Tetapi kita harus melakukan yang terbaik hari ini. Kita belum tentu besok, lusa, iya kan? Belum tentu juga besok itu hari yang terbaik untuk kita, iya kan? Banyak. Jadi pada hari ini pula sebaiknya kita mencurahkan seluruh perhatian, kepedulian, dan kerja keras. Dan pada hari inilah kita harus bertekad mempersembahkan kualitas sholat yang paling khusyuk. Masya Allah. Bacaan Al-Quran yang syarat tadabbur, zikir dengan sepenuh hati, keseimbangan dalam segala hal, keindahan dalam akhlak, kerelaan dengan semua yang Allah berikan, perhatian terhadap keadaan sekitar, perhatian terhadap kesehatan jiwa dan raga, serta perbuatan baik terhadap sesama. Jadi kita harus melakukan itu pada hari ini. Kita berusaha ya, berusaha sholat kita, kualitas sholat kita, bacaan Al-Quran kita dengan baik, kemudian kita mungkin berzikir dengan sepenuh hati kita, kemudian ya banyak sekali segala hal yang kita lakukan itu kita benar-benar lakukan yang terbaik, hanya semata-mata mengharapkan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lakukan itu semuanya penuh dengan segala segala kekhusukan ya, atau penuh dengan kekhusukan, semua jiwa dan raga kita lakukan itu. Coba. Jadi pada hari ini di mana kita hidup saat inilah sebaiknya kita membagi waktu dengan bijak, menjadikannya setiap menitnya laksana ribuan tahun dan setiap detiknya laksana ratusan bulan.
Tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya pada hari ini, dan persembahkanlah sesuatu yang paling indah untuk hari ini. Beristighfarlah atas semua dosa. Ingatlah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersiap-siaplah untuk sebuah perjalanan menuju alam keabadian, dan nikmatilah hari ini dengan segala kesenangan dan kebahagiaan. Terimalah rezeki, mungkin istri, suami, anak-anak, tugas-tugas, rumah, ilmu, dan jabatan kita di setiap hari dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita lakukan sepenuh hati kita. Kita maksimalkan hari ini, iya kan? Kita lakukan itu semuanya. Kita mempersiapkan untuk menuju ke alam keabadian kita esok hari, ya kan? Ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan atau mengingatkan di dalam surat cintanya Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 144, maka berpegang teguhlah dengan apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah kamu termasuk orang yang bersyukur. Jadi hiduplah hari ini tanpa bersedih, kegalauan, kemarahan, kedengkian, dan kebencian. Jadi kita harus mensyukuri kehidupan kita hari ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita melakukan yang terbaik semaksimal mungkin hari ini. Jangan lupa, hendaklah kita goreskan pada dinding hati kita satu kalimat, bila perlu kita tulis pula di atas meja kerja kita. Harimu adalah hari ini, yakni bila hari ini kita dapat memakan nasi hangat yang harum baunya, maka apakah nasi basi yang telah kita makan kemarin atau nasi hangat esok hari yang belum tentu ada, itu akan merugikan kita. Jadi jika kita dapat minum air jernih dan segar hari ini, maka mengapa kita harus bersedih atas air asin yang akan kita minum kemarin, atau air asin yang kita minum kemarin, atau mengkhawatirkan air hambar dan panas esok hari yang belum tentu terjadi. Jika kita percaya pada diri sendiri serta memiliki semangat dan tekad yang kuat, kita akan dapat menundukkan diri untuk berpegang pada prinsip. Aku hanya akan hidup hari ini. Prinsip inilah yang akan menyibukkan diri kita setiap detik untuk selalu memperbaiki keadaan, mengembangkan semua potensi, dan mensucikan setiap amalan. Masya Allah. Tentunya kita harus benar-benar memaksimalkan kehidupan kita hari ini. Kita mau bekerja, kita maksimalkan pekerjaan kita itu. Jangan sampai pekerjaan kita itu ada unsur yang melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus maksimalkan, dan kita harus memastikan semua itu. Jangan sampai ada sesuatu hal yang dapat melanggar prinsip-prinsip di dalam syariat kita. Kita harus melakukan itu semuanya hanya benar-benar mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu akan membuat kita terbengkalai dalam hati. Hanyalah hari ini kita berkesempatan untuk mengatakan yang baik-baik saja, tak berucap kotor dan jorok yang menjijikan, tidak akan pernah mencela, menghardik, dan juga membicarakan kejelekan orang lain. Hanya hari ini kita berkesempatan menerbitkan rumah dan kantor agar tidak semrawut dan berantakan. Dan karena hanya ini saja kita akan hidup, maka kita akan memperhatikan kebersihan tubuh kita, ya, kerapian penampilan kita, kebaikan tutur kata dan tindakan kita.
Jadi kita harus melakukan itu semuanya ya, dengan sebaik-baiknya. Kita harus mempersiapkan itu semuanya dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita ya. Jadi kita harus menatap hidup dengan baik seperti perumpamaan-perumpamaan tadi. Atau kita bisa melakukannya bertutur kata, sopan santun, dan lain sebagainya kepada setiap orang. Iya kan? Teman-teman dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya akan hidup hari ini, maka kita akan berusaha sekuat tenaga untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan sholat sesempurna mungkin, membekali diri dengan sholat-sholat sunnah, berpegang teguh pada Al-Quran, mengkaji dan mencatat segala yang bermanfaat. Saya kira ini yang harus kita maksimalkan dalam kehidupan kita hari ini. Kita hanya akan hidup hari ini, karenanya kita akan menanam dalam hati kita semua nilai keutamaan dan mencabut darinya pohon-pohon kejahatan berikut ranting-rantingnya yang berduri, baik sifat takabur, ujub, ria, dan buruk sangka. Jadi kita harus menghilangkan itu semuanya. Hanya hari ini kita akan dapat menghirup udara kehidupan, maka kita akan berbuat baik kepada orang lain dan mengulurkan tangan kepada siapapun. Ya, kita akan menjenguk mereka yang sakit, mengantarkan jenazah, menunjukkan jalan yang benar bagi yang tersesat, memberi makan orang yang kelaparan, menolong orang yang sedang kesulitan, membantu orang yang dizalimi, meringankan penderitaan orang yang lemah, mengasihi mereka yang menderita, menghormati orang alim, menyayangi anak kecil, dan berbakti kepada orang tua. Ya, jadi kita harus melakukan itu semuanya. Kita mencoba melakukan itu semuanya ya hari ini. Iya kan? Minimal kita bisa melakukan sebagian yang sudah disebutkan tadi, iya kan? Baik itu kedua orang tua kita membantu antara sesama manusia, saling tolong menolong, iya kan? Kemudian bekerja dengan baik. Pekerjaan kita harus memastikan tadi pekerjaan kita itu benar-benar pekerjaan yang halal. Jadi kita hanya akan hidup hari ini, maka kita akan mengucapkan, wahai masa lalu yang telah berlalu dan selesai, tenggelamlah seperti mataharimu. Iya kan? Aku takkan pernah menangisi kepergianmu. Jadi kita harus mengatakan itu. Dan kamu tidak akan pernah melihatku termenung sedikit pun untuk mengingatmu. Kamu telah meninggalkan kami semua, pergi dan tak pernah kembali lagi. Jadi kita harus mengatakan masa lalu kita, problematik di masa lalu kita harus mengatakan seperti itu. Kita menghilangkan itu semuanya. Biarkanlah dia pergi, janganlah pernah kembali lagi, ya kan? Jadi kita mengatakan juga, wahai masa depan, engkau masih dalam kegaiban, maka aku tidak akan pernah bermain dengan khayalan dan menjual diri hanya untuk sebuah dugaan. Aku pun tak akan bakal memburu sesuatu yang belum tentu ada, karena esok hari mungkin tak ada sesuatu. Esok hari adalah sesuatu yang belum diciptakan dan tidak ada satupun darinya yang dapat disebutkan. Hari ini milik kita, ya teman-teman semuanya, ya. Jadi hari ini milik kita semua adalah ungkapan yang paling indah dalam kamus kebahagiaan, kamus bagi mereka yang menginginkan kehidupan yang paling indah dan menyenangkan. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa melakukan yang terbaik hari ini semaksimal mungkin, iya kan? Ya, kebaikan-kebaikan atau sesuatu yang kita lakukan hari ini benar-benar kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Adapun di masa yang akan datang ke sesuatu yang kita belum ketahui, iya kan?
besok, lusa, itu sesuatu yang belum kita ketahui, masih gaib. Tetapi kita bisa mempersiapkan yang terbaik hari ini, sehingga ketika kita masih diberikan kesempatan untuk di masa yang akan datang, esok, lusa, tentunya kita juga harus melakukannya dengan persiapan yang terbaik. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang saya cintai, mungkin yang sedikit ini bermanfaat ya. Saya hanya mengingatkan diri saya sendiri. Dan apabila teman-teman semuanya juga bisa mengambil dari apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya bacakan di buku ini, ya mudah-mudahan ini sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita ya. Kita bisa mengambil manfaatnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.